Selamat pagi, perkenalkan nama saya Dimitri Riu. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas saya, yaitu bangunan rental office dan perbankan. Sebelum saya membuat tugas ini, saya melakukan studi presiden terlebih dahulu. Presiden saya itu berada di Jalan Pemuda Semarang, yaitu kantor Bank Jateng. Namun karena saya tidak dapat menjangkau dari semua area bangunan ini, saya melakukannya dengan browsing juga. Lalu dapat disimpulkan bahwa ruang-ruang yang dibutuhkan sebagai berikut, yaitu ada ruang perbankan. Ruang perbankan ini terdiri dari ruang tunggu nasabah, area teller, ruang direksi, ruang rapat, ruang kerja, ruang penyimpanan dokumen, ruang tahan api. Lalu untuk rental office ini terdiri dari ruang manajer, ruang wakil manajer, ruang per divisi, ruang rapat, ruang tamu. Untuk ruang pendukung di sini ada ruang AHU, ATM center, lobby, toilet, tangga darurat, ruang CS, lift, elevator, food court, hall, ruang security, ruang plumbing, ruang genset, fungsiola, ruang monitor CCTV, taman, dan pastry. Untuk aksesnya ini terdiri dari dua, itu ada lift dan elevator. Dari sini dapat saya simpulkan bahwa penataan pada bangunan ini menggunakan sistem zonasi, karena semakin tinggi tingkat bangunannya, semakin tinggi juga tingkat privasinya. Lalu untuk tapak saya berada di Jalan Majapahit, Semarang. Tapak ini berupa lahan kosong yang tepat berada di bagian kiri jalan dari Majapahit sendiri. Tapak ini saya pilih karena dia terletak di dekat pemukiman yang padat, lalu mempunyai akses yang mudah, sehingga dapat diakses secara mudah oleh pengunjung nantinya. Lalu karena tapak ini terlalu besar, saya menggunakannya hanya di bagian warna merah saja. Untuk penataan ruangnya, itu di lantai 1 dan 2 saya lakukan pemrograman untuk perbankan. Lalu untuk di lantai 3 hingga 9 itu untuk rental office, dan pada lantai 10 itu digunakan untuk owner dan jajaran direksinya. Hal ini dikarenakan karena beberapa ruangan tidak dapat diakses dengan alasan keamanan, khususnya pada perbankan karena tidak semua orang dapat masuk. Ini situasi saya. Pada situasi sini saya menempatkan satu jalur masuk dan satu jalur keluar juga di Jalan Majapahit itu sendiri. Di sini juga saya letakkan area jalur pemadam untuk mobil pemadam dapat masuk sehingga dapat menjangkau seluruh bagian bangunan. Di sini ada side plan. Pada side plan di sini terlihat untuk utilitas air bersihnya mengambil dari air PDAM. Sedangkan untuk pembuangan grey water langsung ke kota, saluran kota. Di sini juga terdapat hidran. Dia untuk mendukung apabila terjadi bencana kebakaran, sehingga penanganannya dapat berlangsung secara cepat. Ini tenda lantai 1 saya. Ini berfungsi sebagai perbankan. Lantai 2 juga masih perbankan. Untuk lantai 3 dan 10 ini sebagai rental office. Di sini saya lengkapi dengan ruang rapat dan ruang keamanan, karena menurut saya di sini membutuhkan keamanan yang tinggi juga, tidak hanya di perbankan tentunya. Di sini juga masih ada perbankan. Oh, maksud saya rental office. Nih, pada lantai 10 merupakan ruang owner. Di sini ada ruang owner dan jajaran direksinya. Ruang basement, dan ini Nahrul Coffee. Lalu pada bagian tampak saya menggunakan cladding sebagai penambah nilai estetika, dan juga saya menambahkan bukaan-bukaan. Ini pada bagian tampak belakang, ini pada bagian tampak kanan, ini pada bagian tampak kiri, dan ini potongan. Untuk strukturnya saya menggunakan struktur 8x8 dengan sistem grid. Itu untuk kolomnya
dengan besar 80 kali 80, sedangkan untuk baloknya itu 40 kali 80. Tebal slab lantai itu 20 cm. Lalu pada bagian langit-langit itu saya kasih gypsum berguna untuk menyembunyikan pipa-pipa dari shaft. Lalu untuk keramiknya itu menggunakan keramik platinum teakwood 60 kali 60 cm. Untuk strukturnya sendiri saya menggunakan struktur fondasi borpel dan didukung dengan cantilever. Hal ini dikarenakan karena tanah saya itu tanah aluvial yang memiliki karakteristik lembek, sehingga untuk menambah keamanan struktur pada bangunan ini saya menambah juga itu cantilever. Lalu ukuran borpelnya ini saya perbesar, itu sekitar ukuran 30 cm, diameter 30 cm. Ini menurut saya supaya lebih kuat untuk menahan beban. Ini potongan B. Ini potongan fondasi. Di sini dapat terlihat adanya dilatasi. Dilatasi ini bertujuan untuk mengamankan bangunan, sehingga ketika terjadi bencana tidak semua bangunannya roboh. Ini ada detail dari sampah. Ini detail roof tank. Detail roof tank ini saya menggunakan roof tank fiber yang dapat di custom. Ukurannya itu 100 kali 100. Hal ini sudah saya sesuaikan dengan kebutuhan air pada bangunan ini, termasuk juga kebutuhan untuk sistem pemadam kebakaran. Dengan total jumlah roof tank saya itu 24 buah. Ini ada saluran drainase dan perkabelan, lalu detail konstruksi sumur air hujan. Ini nantinya akan diarahkan ke grey water juga untuk dibuang ke aluran kota. Ini detail tangga darurat saya. Lalu ini terdapat detail cladding. Untuk cladding sendiri saya menggunakan ACP dan ukuran 200 kali 100. Hal ini menyesuaikan dengan tingginya. Sehingga tiap lantai itu membutuhkan 2 shaft memanjang dari ACP sendiri. Untuk strukturnya dia menggunakan bracket. Dari bracket ini dia didukung dengan dynabolt untuk menancap kuat pada plat lantai maupun tembok, sehingga tidak jatuh dari ACP-nya. Ini kolom struktur saya. Dari beam yang saya gunakan itu 40 kali 60. Pipe. Ini detail signet 6 saya. Lalu di sini ada sirkulasi pemadam kebakaran. Saya menempatkan pemadam kebakaran jaringan ini pada setiap lorong. Hal ini untuk mempermudah jalur evakuasi ketika terjadi bencana kebakaran. Lalu di setiap titik itu terdapat sprinkler dan di setiap ruangan juga terdapat sprinkler. Ini isometri plumbing. Untuk denah plumbing ini air bersih berasal dari air PDAM, lalu disalurkan ke dalam meteran, meteran disalurkan ke ground tank, dari ground tank dia ke rumah pompa, dari rumah pompa dia ke roof tank untuk disalurkan ke seluruh bagian bangunan. Untuk grey water-nya di sini dia disalurkan ke bak kontrol, dari bak kontrol lalu nanti diarahkan ke saluran pembuangan kota. Namun untuk septic tank dia dari shaft plumbing, dari pipa dari shaft plumbing dialirkan ke septic tank untuk tindakan kotoran, lalu air yang tersisa dialirkan ke sumur resapan. Di sini ada
isometri listrik. Sumber listrik di sini adalah listrik PLN. Lalu sebagai backupnya itu terdapat genset. Listrik dialirkan ke trafo, dari trafo dialirkan ke MGP, kemudian dialirkan ke shaft listrik, kemudian lalu ke seluruh ruangan. Ini ada isometri jaringan AC. Jaringan AC ini saya menggunakan AC sentral. Ini detail penangkal petir. Detail penangkal petir ini saya letakkan di pinggir bangunan karena merupakan puncak tertinggi. Lalu kabelnya menggunakan kabel dengan bahan tembaga itu untuk um, mempermudah induksi dari petir, diarahkan ke, ke halaman gedung itu dapat grounding di sana. Ini isometri saya. Ini core bangunan saya itu ada shaft, lift, dan tangga darurat sebagai core-nya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.